Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sumpah diberi senang, yang sedih diberi bahagia, yang jomblo diberi jodoh. Aku paham saya. Tahun ini lagi booming, banyak sekali orang-orang yang lagi mencari jodoh. Betul. Makanya lakinya jangan boleh nikah satu. Ya wis satu aja, yang penting solehah. Alhamdulillah. Memang seperti itu. Enaknya satu solehah, wis tenang. Kalau tidak solehah berarti ya, satu soleh harus cukup ya. Nabi Muhammad sama Siti Khadijah itu nunggu meninggal dulu Siti Khadijah baru nikahlah. Kenapa? Terus cukup Siti Khadijah. Berarti kalau para kiai mau nikah lagi gimana tuh? Aja melas lah. Mudah-mudahan ya para solehah-solehah kita yang masih jomblo ketemu jodohnya. Para soleh-soleh kita yang masih jomblo insya Allah ketemu jodohnya. Ini bener tak? Ada yang mau nikah beneran? Mana yang mau nikah? Ada nggak? Ada. Oh, habis lengkap lah. Kalau sudah Habib-Hamidnya udah ngacung, udah rugi orang Tegal gak gelem. Betul, antum juga daftar bisa nih gitu Ustaz ini. Enggak bener-bener yang mau nikah ngacung. Serius. Yang mau nikah ngacung. Enggak serius. Mau nikah? Coba ngacung. Serius. Yang ngacung tak tungakno cepet ketemu jodohnya. Tahun ini nikah insya Allah. Tapi ojo golek aku. Kadon, kalau saya kejauhan ya. Tapi mudah-mudahan Habib Uthman daftar ya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seret rezekinya mudah-mudahan lancar rezekinya. Yang belum punya pekerjaan insya Allah cepat punya pekerjaan. Yang halalan thayyibah. Amin ya rabbal. Kita doakan juga untuk orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberi sehatul afiat oleh Allah, dilancarkan semua urusannya oleh Allah. Kakak dan adik kita, istri dan anak kita, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, diberi sehatul afiat oleh Allah. Ini ibu-ibu yang punya anak-anak kadang-kadang bandel, mudah-mudahan jadi nurut semuanya, dijadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang membahagiakan orang tuanya, anak yang betul-betul membanggakan orang tuanya, anak-anak yang betul-betul bisa memberi kecukupan kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah. Malam ini senang kita semua ya. Senang kenapa? Senang karena maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang yang senang sama maulud seperti ini nih, insya Allah berarti akan mendapatkan rasa cinta dari Nabi Muhammad. Bu, Pak, acara mauludan seperti ini acara yang sangat mulia. Insya Allah kita husnudzon ya, bahwa ruhnya Nabi Muhammad hadir di sini. Kenapa Habib kok seperti itu? Karena diceritakan ya, ono ceritanya. Ada namanya Al-Habib Abbas bin Syihabuddin. Beliau itu kakek daripada Al-Habib atau ayah daripada Al-Habib Alwi bin Syihabuddin dari Tahrir ya. Ayah beliau ini Habib Abbas
diundang ke Palestina untuk acara mauludan. Dari Tarim berangkat ke Palestina menghadiri acara maulid. Di salah satu tempat menghadiri acara maulid, di situ ada orang berdiri diem, semuanya pada duduk sholawatan semuanya. Ada satu orang si jiki ngadeg dok terus meneng khusyuk gitu ya. Habib Abbas bingung, kan semuanya pada duduk ya. Dibilang, mas, kalau bahasanya orang Tegal ya, kepribadian balik ini gua kan duduk. Apa jagung? Oh, jagung. Ayo jagung. Duduk. Tapi orangnya nggak mau duduk, nggak mau gerak, terus diem dok, ngadegnya dok, tak diem gitu. Setelah itu orang-orang ngomong, Habib, biarkan. Memang keadaannya dia dari dulu seperti itu. Wes kebiyen koyo ngono. Setiap hadir mauludan pasti seperti itu. Akhirnya selesai acara, biasa ada makannya. Ya. Pas makan, dilihat tuh Habib Abbas ketemu sama orang yang berdiri tadi ini, disamperin, diajak salaman gitu. Pak, iya kenapa? Ngomong akhirnya. Saya tuh dari tadi lihat antum itu berdiri terus. Kenapa? Kok nggak duduk seperti yang lain? Kalau antum pengen tahu, Beb, antum ke rumah saya ceritain kan. Nggak di sini kan. Oh, ya wis bismillah. Saya mampir ke rumah antum. Saya pengen tahu kenapa antum seperti itu. Akhirnya nyampe rumahnya, dikasih jamuan, ngobrolin tadi. Kenapa, Beb? Saya itu dulu katanya, ya, suka termasuk orang yang gak seneng mauludan. Wis setiap ada orang maulidan pasti saya bilang bid'ah, terus saya ejek wis apa ku mauludan, pokoknya saya ejekin terus. Sampai pada suatu saat saya mimpi kayak seakan-akan ada di acara maulid Nabi. Semua orang pada sholawatan, tiba-tiba pada berdiri semua karena datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang yang lihat Rasul pada berdiri langsung salaman sama Nabi Muhammad. Pas saya berdiri mau salaman, saya dimarahi sama Nabi Muhammad. Kamu duduk saja, wes jagongo kon di gunung, gak usah salaman Nabi aku. Kamu bukan dalam urusanku, gak melu-melu urusanku kok. Dari situ saya terbangun tidur, kaget saya ini jadi kaget. Tiba-tiba seluruh tubuh saya lumpuh total, semuanya lumpuh total. Shalal katanya. Setelah lumpuh total saya berobat ke dokter sana, dokter sini, Habib sana tak minta doa, kiai sana, syekh sana, semuanya wis tidak ada hasilnya sama sekali. Sampai nah saya itu taubat kepada Allah. Dalam hati saya, ya Allah, ini mungkin karena kekurangan ajaran saya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ya Allah, saya ini sekarang bertaubat kepadamu ya Allah. Saya janji apabila kamu beri saya kesembuhan, saya akan selalu hadir maulid Nabi Muhammad, dan saya akan berdiri dari awal sampai akhir ta'ziman untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Akhirnya subhanallah, di malam itu juga dia mimpi lagi, mimpi hadir maulidan lagi. Setelah itu kayak mimpi yang pertama gitu ya. Nabi Muhammad datang semuanya pada salaman. Pas saya mau salaman sama Nabi, sekarang kamu sini. Ini salaman saya gak apa-apa. Akhirnya mimpi Nabi Muhammad salaman lagi sama Nabi, dikasih. Yang pertama kan gak boleh, gara-gara dia benci sama mauludan. Dipikir Nabi Muhammad tidak datang apa di sini. Akhirnya yang kedua, masya Allah, setelah dia taubat kepada Allah, mimpi maulid Nabi Muhammad, dihadiri oleh Nabi Muhammad, kemudian dia mau salaman, dikasih tangannya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Bangun dari tidur, seakan-akan saya tidak punya penyakit sama sekali.
Dari situ saya betul-betul bertaubat kepada Allah. Wis pokoknya setiap acara muludan saya mau berdiri taklim sama Rasulullah sallallahu alaihi, karena dia yakin apa? Setiap acara muludan pasti Nabi hadir. Insya Allah di desa apa? Kerandon. Mudah-mudahan di Kerandon ini Nabi Muhammad hadir juga. Nah, kalau sudah dihadiri Nabi Muhammad, tandanya itu ada. Apa tandanya, Habib? Hati kita tenang, Habib. Kenapa kok tenang, Habib? Rahmati Gusti Allah muncul kepada kita semua. Kerasa enggak dirahmati sama Allah? Orang Kerandon kerasa enggak, Bu? Sebelah sini nih kayaknya sudah lemas semua. Rupanya kurang, wis dikasih ada Habib Hamid loh. Fokus tujuannya bahaya. Subhanallah, kerasa nggak kita dirahmati oleh Allah? Kerasa. Kenapa kerasanya? Hati ini ini tandanya rahmat Allah kalau turun kepada hamba, itu hati kita akan menjadi tenang. Alamatul rahmah, tandanya rahmat kalau sudah turun kepada hatinya hamba, itma'an wan syarah, tenang dan lapang dadanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, kalau di rumah setenang ini enggak? Jujur, Pak, setenang ini tak kalau di rumah? Perang terus ya, mikirin duit terus sih, betul? Mikirin duit, mikirin pasar, mikirin beras, kayak mari. Padahal itu semua ditanggung sama Gusti. Ditanggung sama Gusti Allah, gak usah dipikiri. Saya mau tanya sama semuanya, dari umur yang paling tua siapa ini? Ada yang paling tua enggak? Yang paling tua umur 60 tahun ya. Saya mau tanya sama yang umur 60 tahun, dari kecil sampai umur 60 tahun pernah nggak makan 3 hari? Ya wis apa mana sih diwedeni iku? Ya, yang 60 tahun nggak pernah nggak makan 3 hari, betul? Lah apalagi yang muda-muda ini nggak usah kepikiran beras, pasrahkan sama Gusti. Nah terus gak kerja, Habib, kerja, cuman nggak usah sampai pusing. Kerja tapi nggak usah berantem. Ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Pak Bu, Masya Allah ya. Kalau kita lihat subhanallah, 2 bulan pernah gak masak sama sekali, makan kurma sama air, pernah Nabi Muhammad. Nah, wong Tegal tahu tak? Makan kurma banyak dok sekronglan. Lemes gak mungkin ya, padahal kena sego tambah lemes. Setiap orang kan kalau kenyang nasi lemes ya, ngantuk, betul? Ya itulah kadang-kadang kita ya, kepikiran sesuatu yang gak perlu dipikirkan. Perang gara-gara sesuatu yang gak perlu diperang. Perang suami istri, ada apa? Wah bojone nggawa duit 1.000 tok, betul? Akhirnya perang sak bojonan, eman-eman. Nikmatono hidup ini wis. Caranya gimana, Habib? Berkaca kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaca sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ya Allah, 2 bulan pernah nggak makan kecuali kurma sama air. Pernah Sayyidatuna Fatimah Zahra, tadi kan kita bacain qasidahnya ya. Sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra biha kubra wa Fatimah Zahra. Itu apa sih artinya? Sa'duna fid dunya, kegembiraan kita di dunia ini. Wa fauzuna fil ukhra, keberhasilan kita untuk akhirat nanti. Bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Zahra, dengan mudah-mudahan dengan tawasul kepada Sayyidah Khadijah sama Sayyidah Fatimah Zahra.
Zahra. Kita aja minta doa sama Allah supaya senang dunia akhirat. Tawasulnya sama siapa? Sayyidah Khadijah sama Sayyidah Fatimah itu pernah Bu nggak makan 3 hari. Telung dino loh ya. Oh Tegal ini. Maksud saya itu apa? Gak kuat nih repot. Maksud saya itu apa? Maksud saya itu loh, yang kita bangga-banggakan, yang kita minta tolongi itu ternyata orang-orang yang seperti itu. Ya, pernah Sayyidah Fatimah Zahra 3 hari nggak makan, subhanallah suaminya ini dapat makanan, bawa rezeki ke rumah. Sayyidah Fatimah Zahra langsung siap-siap masakkan rotinya, semuanya selesai jadi, hatinya ini bimbang. Kok gak tenang lek ati mangan gitu loh. Aku gak tenang kecuali aku mau makan sama ayahku Rasulullah sallallahu alaihi. Karena rumahnya dekat, langsung berangkat Sayyidah Fatimah ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku sudah buat makanan ya Rasulullah, tapi kok hatiku tidak tenang ya, kecuali aku ini makan sama engkau. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah goribi, dekatkan sini Fatimah, ketahuilah ayahmu tidak makan selama 3 hari. Sukanya gini Rasulullah, ke rumahnya istrinya itu, kan istrinya waktu di Madinah ada berapa itu? Siji loro telu songo 9, 10, yang 2 sudah meninggal duluan, 11 nih istrinya Rasulullah, 2 meninggal duluan, tinggal 9. Dan Rasulullah itu kalau pagi habis subuh itu kan, subuh kan di masjid, dari Qiyamul Lail di masjid subuh, wiridan, ngaji, ngajari para sahabatnya. Pagi-pagi ke rumahnya, wahai istriku, ada nggak yang dimakan hari ini? Gak ngerti Rasulullah, ada apa enggak yang mau dimakan ini gak ngerti. Enggak ya Rasulullah, ya sudah, kalau kayak gitu aku puasa sekarang. Idan nahna nasum, kata Rasulullah sallallahu alaihi. Kan gampang ya. Akhirnya apa? Gak perang bojo iki mang. Dalem mlebu omah ono sing dipangan enggak? Wong tak dikei duit kate mangan, kan gitu. Gak dikasih uang makan. Loh, wingi tak kei 50.000, wis perang gak mari-mari, betul? Iki gara-gara apa? Gara-gara gak melu karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ikuti Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak repot. Iya, lho kalau sih dimakan dah, ya wis nek ngono poso ae wis. Ada yang dimakan, dimakan. Lek wis wae makan, gak milih-milih. Kudu ngene, kudu ngono. Adanya apa ya wis itu? Ono kurma kur, ada yang susu. Sampai-sampai dikatakan Rasulullah itu di dalam kitab Syama'il tidak pernah Rasulullah kenyang sama sekali di masa hidupnya. Wareknya gak tahu Pak Bu. Ayo orang Tegal ngomong gak tahu warek. Pasti warek kan? Oh warek terus. Wes dikei warek terus sampai Gusti Allah si perang ae sak bojoan. Padahal warek wis duwe anak soleh ambek soleh. Iki lho iki anak wong Tegal ayo juga iki. Alhamdulillah. Sing sebelah kene ganteng kabeh iki. Iya kan? Terus ganteng be ayu serabi yo. Iya. Gampang gitu loh. Kadang-kadang kita itu gak iso kowe Kanjeng Nabi, gak iso kowe nabi derajatnya tinggi di sisi Allah. Cuman kan Gusti Allah wis ngomong, wis ndawuh Gusti Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, telah benar-benar ada di dalam dirinya Nabi Muhammad itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Nah kalau kita nirunya siapa berarti? Niru siapa kita ini? Kalau nggak niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiru Nabi Muhammad. Sayyidah Fatimah Zahra, 3 hari tidak makan. Pas makan, pas lagi dapat makanan, eling ngambil dulure, eling ngambil abai. Nah kalau kita sing dipikiri makanya Habib Anis kita tambah lemu.
Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Tapi kita ayo gitu, kita ngimiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo bismillah niru Nabi Muhammad. Ya. Wayai dapat rezeki alhamdulillah. Pas rezeki itu gak seret, ya wis nikmat ono. Dinikmat. Hari ini bisa makan tempe alhamdulillah. Besok bisa makan sate alhamdulillah. Enak hidupnya kalau kita seperti itu. Tapi kalau kita enggak, tempe lah, kadang-kadang tempe terus bosen. Tempe itu akan menjadi bosen saat kita melihat nikmatnya orang lain. Betul? Kakek gelok tombol ini digeloki terus. Ku mangane apa wak paus? Wak paus iku. Kamu mbek bojone. Kita iki mulai biyen mangan tempe, tonggo wis mangan wak paus. Kita dulu mangan wak paus, ngamuk maneh, perang maneh, padahal sesuatu yang enggak perlu diperangi. Hidup ini simpel. Makanya Nabi Muhammad dikatakan tadi lahul khuluqus sahl. Dikatakan dalam kitab Sumtud Durar, Nabi Muhammad itu punya akhlak sahal, gampang, ya, nggak ribet. Jadi manusia itu gampang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Kalau kita ya kepingin selamat, ya, kita kan kepingin selamat kabeh, kepingin rahmat kabeh. Ya gimana caranya selamat wis gampang. Apa? Ikuti Nabi Muhammad. Ya. Pelok ono Nabi Muhammad. Gimana caranya mengikuti kalau kita tidak tahu beliau? Makanya pelajari Nabi Muhammad. Ya apa sih Nabi Muhammad itu ajarannya seperti apa? Ya, ajarannya seperti apa itu diikuti. Ojo sing lian-liane wis. Ya. Nabi Muhammad. Contohnya ajaran Nabi Muhammad itu apa? Nih, kerudungnya ibu-ibu ini semuanya. Yo. Ayo kabeh apa gak? Niru sapa iki gara-gara nih? Niru ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau nggak niru Nabi Muhammad, bayangkan kalau ada orang umur 17 tahun pakai rok mini, wow. Ya apa itu? Setiap orang yang melihatnya gimana itu? Wow. Diapakno iki, diapakno ya ngono ya. Tapi kalau yang pakai umur 17 tahun itu, kalau yang pakai rok mini itu umur 60 tahun. Ngomong wow. Ayo ngomong wow. 60 tahun PN nih ya. Kenapa? Gak ikut sama Kanjeng Nabi. Saat umur 17 tahun dipuji-puji orang, padahal bukan puji, nafsu tok izinnya, betul? Saat 60 tahun pakai itu diguyu-guyu. Sakno ya. Iki wong si waras apa gak iki, suwi tak tahu gue ingin kan gitu. Tapi kalau ikut sama Kanjeng Nabi Muhammad, umur 17 tahun pakai pakaian yang tertutup kerudung, ya Allah soleha, ojo dia apa-apakno arek iki, dirabi aja langsung. Betul? Umur 60 tahun pakai kerudung rapi, ya Allah ibu iki soleha, bu tungakno aku iki bu, betul apa enggak? Siapa yang buat seperti itu? Karena ngikuti ajaran Nabi Muhammad. Wah, ngikuti ajaran Nabi Muhammad ini selamat dunia akhirat, enak dunia akhirat. Makanya pelajari Nabi Muhammad. Gimana sih Nabi Muhammad itu? Kehidupannya seperti apa? Ya. Kemudian beliau itu seperti apa? Ketika mau tidur, bangun tidur, kesehariannya seperti apa? Kalau ada orang yang benci sama Nabi, harusnya seperti apa? Kalau ada orang yang cinta sama Nabi, Nabi berbuat apa? Nah, itu pelajaran Nabi, Pak, Bu. Makanya kalau acara muludan seperti ini, ayo. Ataupun kalau nggak acara muludan, wah banyak habaib, banyak Pak Kiai di sini ini, pelajari, Kiai ajaron aku tentang siapa Nabi Muhammad itu.
Bagaimana ibu-ibu istri-istrinya Nabi Muhammad itu, putri-putrinya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dengan itu kehidupan kita akan menjadi baik. Karena dengan itu semua kehidupan kita insya Allah selamat dunia akhirat. Bagi para pecinta Rasulullah ya, ayo yang kepingin selamat dunia akhirat, satu, pelajari Nabi Muhammad. Setelah dipelajari diikuti. Shallu ala Nabi Muhammad ya. Apalagi kalau orang itu ya cinta sama Nabi Muhammad, ya selesai sudah. Kalau udah cinta sama Nabi, nanti di akhiratnya kumpul sama Nabi. Pengen tak? Pengen Pak? Kumpul lebih Nabi. Nabi Kanjeng Nabi Muhammad. Di mana Kanjeng Nabi Muhammad? Di surga yang paling atas. Kelasnya VVIP ya, atau VVIP. Sing akeh wis pokoke vine ku mang. Kenapa? Nabi Muhammad derajatnya maqam mahmuda. Ya, makomnya Nabi Muhammad yang paling terpuji. Kalau kita bondo cinta sama Nabi Muhammad, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Cinta pada sama Nabi. Cinta beneran enggak? Ya wis aku ditakok, pernah jatuh cinta enggak? Pernah jatuh cinta enggak? Oh, kowe apa rasanya jatuh cinta ini? Kalau memang iki harus ngomong kita sih. Kalau jatuh cinta itu sayang, rindu, kangen, pengen ketemu, betul? Lah aku ditakok. Saat mau makan inget siapa? Ingat si dia. Ingat si dia, betul? Mau tidur ingat? Bangun tidur ngelok HP ingat? Si dia terus gimana? Mang cari ini cinta ambil Nabi Muhammad. Ayo eling ambil Nabi Muhammad ya apa? Eling baca sholawat. Eling terus apa gak? Yakin? Pirang jam elingi? Terusan. Saat durunge mangan? Setiap saat. Saat durunge mangan maca bismillah gak? Lek saat durunge mangan maca bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu namanya ikut Nabi Muhammad. Kenapa? Sunnahnya Nabi Muhammad. Sebelum makan cuci tangan, itu sunnahnya Nabi Muhammad. Mau tidur sing dibayang Mas apa? Masih dia. Bayangkan Nabi Muhammad. Kita bisa banyak kasih. Wes tak si dia iki engko ae. Ya, tidak akan menjadi si dia yang sesungguhnya kalau enggak di sebelahmu ini. Betul? Lek wis di sebelahmu ini baru si di. Nek si durung di sebelah kene iki wis akeh gorone. Iya, makanya saya tidak percaya sama yang namanya pacaran-pacaran. Percuma. Saya itu tahu, nggih, teman-teman saya SMP. Karena sampai sekarang saya ini masih kumpul sama mereka di grup handphone WhatsApp sama anak SMP. Biar kan rebutan be aku. Ya. Jadi dulunya itu mereka itu berbondong-bondong gitu. Bukan sama saya. Tidak sama yang itu-itunya tuh. Maksudnya itu orang-orangnya itu ya. Tak takoni lho. Kon rabi besok apa saiki? Rabi ambek iki nis lho. Sing biyen kok SMP nang diare. Waduh, putus jadi. Ya Allah gak tega aku ora. Jarine sing hidup semati biyen waktu pacaran koro kono to ora. Makane ojo gelem digoroi mbek wong lanang, Bu. Wong lanang iki suka gombal. Wong wedok ya ngono ya. Seneng duwe lho wong wedok. Lek ana sing luwih sugih, A'udzubillahi min. Nah, itu makanya tidak akan menjadi si dia sesungguhnya, nggak akan cinta sesungguhnya kecuali di sebelah. Kalau di sebelah, kok sudah dipikiri? Sini dipikiri siapa? Nabi Muhammad. Pikirkan Nabi Muhammad sebelum tidur. Tandanya kita cinta sama Nabi Muhammad. Bangun tidur,
Apa sunnahnya Nabi Muhammad? Oh, siwakan sunnahnya Nabi Muhammad. Oh, baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ikulah konono supaya kita dianggap betul-betul sama Gusti Allah, cinta sama Nabi Muhammad. Dari bondo men ngomong cinta be Nabi, cinta be, tapi sunai Nabi gak tau iling ya. Ya wis lah. Berarti nanti jangan-jangan diginiin sama Gusti Allah kon goro kon biyen lho. Kelem Bu. Auzubillahi min. Saya cinta sama Nabi Muhammad. Ayo. Yang kedua sholawat. Sholawat sing akeh sama Nabi Muhammad. Ping piro? 1000. Saya salawatan bareng ayo. Salatullah mullah ala rasulillah. Salatullah mullah sin habibillah tawas bismillah wa bil rasulillah wa kulli mujahidin lillah ahlil dia Allah salam salamullah ala taha salatullah ala yasin ilahi salimil minal afati wal sallu ala Nabi Muhammad. Itu tanda yang kedua. Jadi lakukan sunnahnya Nabi, banyak sholawat kepada Nabi. Paling setitik Bu, kita dianggap sebagai orang yang banyak sholawat sama Nabi Muhammad. Disebutkan dalam kitab Syarah Muqaddimah Al-Hadramiyah iku ping 313 kali. Wis sambil masak motor bawang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Daripada gak sholawatan ya kan, kadang-kadang apalagi lewat wae gawen, betul? Wae gawen, ono hajatan, ono nikahan, wis lali kabeh ambek sholawatan. Ya, ayo sholawat sing akeh. Itu tanda kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kesimpulan daripada yang saya terangkan tadi adalah yang pertama, hadir muludan iki sesuatu yang kita butuhkan karena kita dapat ketenangan. Ketenangan kenapa? Karena kita dapat rahmat dari Gusti Allah. Kemudian ayo, nggak usah repot-repot, bingung-bingung, niru sopo, tirun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiru Nabi Muhammad, insya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kemudian supaya betul-betul kita ini sama Nabi Muhammad, butuh cinta sama Nabi Muhammad. Nah, cinta ini tidak mungkin kita dianggap cinta kecuali kita satu, mengikuti Nabi Muhammad, yang kedua ingat sama Nabi Muhammad dan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan manfaat untuk semuanya. Ya, aku bintanya habisi dia saya. Salam ala Nabi Muhammad. Karena di sini ada insya Allah, alhamdulillah adalah Habib Hamid bin Sholeh Al-Aqqas. Sebetulnya saya nggak pantas Bu, Pak, di hadapan para habaib, di hadapan para senior saya untuk berceramah lama-lama, wis nggak pantas sih. Betulnya pantasnya apa belum? Jagongan aslinya. Tapi ya wis lah, karena diperintah, wis diundang ado-ado, mosok gak ngomong ya. Minta maaf kepada semua kalau saya ada salah kata, menyinggung dan lain sebagainya. Yang baik datangnya dari Allah, yang jelek datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mohon maaf, mungkin saya langsung
meluncur ya. Wis tinteni si dia iku mah.